kita berupaya bagaimana cara hidup kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai daripada surah, kemudian sirah maupun sarirah. Surah itu adalah bentuk yang bisa dilihat, gambar, namanya surah. Itu namanya surah, gambar, bentuk yang bisa dilihat. Ya, ini kita belajar, saya belajar, kita semua belajar untuk mencontoh surah, gambar, poster Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita belajar. Bagi bapak-bapak, demikian juga para ibu hadirin mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari perkara-perkara yang kecil ini kita berupaya untuk mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah, gambar. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, sama kepada bapak-bapak, surah bentuk gambar. Ini yang bagus daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang gambar. Ya, tentang bapak-bapak. Kemarin kita waktu manasik itu salah satu sebagian daripada sunnah-sunnah Rasul, memotong kuku, kemudian memotong bulu kediak, kemudian merapikan kumis dan membiarkan jenggot, jangan dipotong. Itu salah satu bentuk surah, gambar yang bisa kita lihat dan bisa ditiru oleh siapapun. Kemudian sirah, hadirin mulia, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencontoh Nabi itu bukan hanya ibadahnya saja, tapi seluruh aspek kehidupan Nabi. Ini kita belajar untuk mencontoh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya, imaniyatnya, muamalah, muasyarah dan akhlak. Ini kita ingin belajar, sehingga dikatakan kedatangan kita di Madinah ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan ibadah haji, murni kita ziarah. Maka sebelum kita berangkat, diluruskan niat kita datang ke Madinah semata-mata ziarah makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk yang lain-lain. Sehingga Rasulullah SAW, la tusyaddur rihal, kita nggak boleh capek-capek dalam perjalanan kecuali 3 masjid, Masjid Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bolehkan dengan 3 masjid tadi, Masjid Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Di kita perangkatan kita ke Madinah berangkat, salah satu mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Apabila kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, atau salawat apa saja, salawat yang panjang maupun salawat yang pendek, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin mulia, selama kita di Madinah adalah mengatakan bahwa amalan yang paling tinggi nilainya membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyara. Satu kali bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan salawat kepada kita berapa? 10 kali. Maknanya Allah berikan rahmat kepada kita 10 kali. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berikan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, wahai orang beriman, berikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawatnya para malaikat di mana sifat aswakin pada zikir,
selawat yang kita sampaikan kepada Nabi itu kembalinya kepada kita juga, bukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi, maka Allah itu satu malaikat untuk menyampaikan salam itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan innalillahi malaika sayyahin. Jadi sesungguhnya Allah SWT punya satu malaikat yang senantiasa menyeru, yang senantiasa cari orang-orang yang menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Ini jawab oleh Nabi, wajibkan diri memberikan syafaat kepadanya. Bahkan dikatakan sama dengan ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masih hidup. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang mulia, dalam satu hadis katakan, hayati khairul lakum. Hidupku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebaikan buat kalian. Demikian juga mati khairul lakum. Kematianku juga merupakan kebaikan buat kalian. Katakan, tu'radu alayya amalakum. Allah Subhanahu wa taala keperlihatkan kepada saya amal-amal kalian. Jadi setiap kita beramal itu Allah perlihatkan amal kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu hasanan, ketika aku melihat memohon syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah perantaraan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu kaitannya dengan fisik sebetulnya bukan tidak salah, tapi sekarang ini lebih besar ujiannya itu kepada hati sebetulnya. Kita keluar dari hotel, ke masjid, yang kelihatan apa? Yang kelihatan kita melewati mall, jadi hati mujahadah itu Pak. Belum lagi nanti di Madinah itu. Keluar dari hotel, mau ke masjid, yang kelihatan kuning-kuning semua. Allah, kuning-kuning semua. Jadi hati lebih mujahadah. Kalau dulu orang tua kita memang, Masya Allah, fisiknya mujahadah 6 bulan. Jadi berangkat haji itu 6 bulan baru pulang. Naik kapal laut, bawa beras, bawa ikan. Allah. Nah sekarang kita alhamdulillah. Apalagi dulu awal-awal turhannya itu 16 hari Pak hajinya. Saya berangkat haji pertama 16 hari tahun 2001 dulu. Hanya 16 hari. Kita di Jakarta ke Jeddah. Jeddah kita naik pesawat ke Madinah. Hanya berapa menit itu? Naik pesawat dari Jeddah ke Madinah. Baru masuk hotel. Di hotel hanya 4 hari kemudian kita kembali. Nah itu dulu perjalanan hanya 16 hari aja Pak dulu. Itu kan berarti kan enak. Tapi mujahadah hati. Maka hati perlu ditata. Maka kalau kita lihat janji-janji daripada Allah Rasulullah SAW berkaitan dengan kemabrur haji, itu selalu banyak kaitannya dengan hati. Man hajja walam yarfus. Barang siapa yang berhaji kemudian tidak berkata-kata kotor, berkata sia-sia, berkata-kata borno, tidak fasik, berfasik, maka dikatakan ketika dia pulang seperti orang yang baru lahir daripada kandungan ibunya. Itu berkaitan dengan hati. Maka perlu hati kita ditata. Itu sebabnya Nabi SAW dikatakan dalam setiap solatnya selalu minta dijaga hatinya oleh Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Nilainya surga. Maka mendapatkan surga itu tidak mudah, ujiannya berat. Tapi kalau lolos, Masya Allah. Nah, itulah sebabnya kata para ulama, orang berangkat haji itu perlu membawa segudang kesabaran. Insya Allah Pak ya. Minta kepada Allah, karena berikan kesabaran siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sabar karena diberi sabar oleh Allah. Kalau nggak diberi sabar oleh Allah, nggak sabar. Untuk memuji kesabaran kita itu mesti ketemu dengan orang-orang yang tidak sabar. Kalau sabar semua kan nggak tahu kita ini namanya sabar semua. Nanti kan ketahuan kesabaran sabar apa enggaknya itu ketika bertemu dengan orang-orang yang tidak sabar. Nah, dikatakan pemaaf, nanti kalau ketemu orang yang suka bikin gara-gara, nah itu baru tahu oh yang pemaaf nih. Tapi kalau semuanya pemaaf, belum tahu kita siapa di antara kita yang paling pemaaf. Masya Allah.
Tengok ni. Iya. Allah Subhanahu wa taala, maka kita sekali lagi menanamkan rasa rindu, rasa senang ingin berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan namanya Elaf Taibah, tempat makan lantai M. Jadi nanti langsung kita ke lantai M, ya. Bapak nanti kalau di hotel kita paling ujung, keluar hotel langsung ke depan itu sudah pelataran masjid. Keluar dari hotel itu sudah langsung pelataran masjid. Alhamdulillah, dekat. Allah takdirkan tempat kita ini dekat. Dan hakikatnya dikatakan bahwa kita ini tempat yang kita tempati hakikatnya adalah tempat yang disiapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nomor 5. Jadi untuk kemudahan keluar masuk masjid,
Coba diperhatikan pintu Pak ya. Pintu di sini kalau saya nomor 15 atau 16. Di sampingnya Muhibik persis di depannya. Ini Muhibik di sebelah kiri. Nah, ini hotel kita duduk nih, Elaf Taibah. Jadi keluar masjid itu sudah di pelataran sudah kelihatan itu. Nah, jadi pintu pagar itu 15, 16. Terus sekali lagi, kemudian yang kedua keluar masjid, ID cardnya